Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Setelah Yesus disalibkan pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita karena mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak saudara sekalian yang terkasih, hari ini gereja merayakan Pentakosta, turunnya Roh Kudus bagi para murid, bagi para rasul, dan menjadi tanda, menjadi karunia di mana gereja mulai tumbuh berkembang. Apa yang dibutuhkan untuk menerima karunia Roh Kudus? Kita membaca dalam bacaan pertama. Dikatakan semua orang percaya akan Yesus berkumpul di suatu tempat. Karunia Roh Kudus diberikan, dicurahkan kepada orang-orang yang percaya akan Yesus. Yang pertama. Yang kedua, dengan kata lain, orang-orang yang percaya itu adalah orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang percaya, yang beriman itu ialah orang-orang yang mengalami perjuangan bersama Yesus dan juga mendengarkan sabda yang telah diwartakan, baik didengar langsung dari Yesus maupun didengar dari para rasul dan penerus-penerusnya. Sudah ada 3 hal yang hendak kita pegang, kita miliki dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, ketika karunia Roh Kudus dicurahkan bagi para rasul, mereka yang semula takut berkumpul dan mengunci pintu di dalam rumah, akhirnya mereka pun membuka kunci pintu itu dan berbicara. Semula sebelum menerima karunia Roh Kudus, mereka ketakutan, takut dengan orang-orang Yahudi karena peristiwa penyaliban Yesus. Dan oleh karena karunia Roh Kudus, mereka membuka pintu dan keluar serta memberikan suatu kesaksian. Saudara sekalian, dari peristiwa itu digambarkan bagaimana Paulus melihat hal itu, bahwa ada karunia macam-macam yang dicurahkan, tetapi adalah satu kesatuan. Itulah karunia yang dicurahkan dalam gereja, ada macam banyak hal, tetapi menjadi satu kesatuan dalam tubuh Kristus,
yang tak terpisahkan. Tidak mengherankan kalau orang-orang yang hadir pada saat itu heran bahwa para murid bisa berbahasa dengan mereka mengerti semua. Dan bahasa yang mungkin semula para rasul tidak fasih banyak bahasa. Kalau para rasul itu dulu ngambilnya di Kalasan gitu, tak kira ya mung isone basa Jawa karo Indonesia gradul-gradul. Tapi londo ya iso mudeng. Ngomong apa? Beberapa hari yang lalu ada tamu dari teman-temannya Romo Murdi itu, dari mana itu? Pakai bahasa Itali. Aku ra mudeng. Nang aku ya guru. Arep ngomong apa meneh? Monggo sugeng rawuh, aku ngono sisan to, ngerti ku ya kuwi. Londone susah mudeng. Dia mengangguk juga. Nun. Berarti tahu krungu deh. Untung aku lho ngaturi sugeng rawuh karo senyum. Coba bayangno oleh ngomong, "Wih, rene nyuk," ngono tak kira dek ya ndak marah, wong ndak ngerti kok. Tapi kan menjadi malu ketika dia ternyata tahu gitu. Tetapi dengan bahasa yang sopan, yang dengan sedikit senyum dan dengan sedikit mengangguk, orang mengerti bahwa dia menyambut dengan baik. Bapak Ibu di rumah mungkin juga mengerti ketika anggota keluargamu ada yang senyum, ada sesuatu yang membahagiakan. Ada anggota keluarga yang senyum-senyum, ada yang dimaui. Beda tau senyum dengan senyum-senyum. Senyum wis seneng, senyum-senyum itu ada sesuatu yang diharapkan. Tapi kalau senyumnya itu dengan muka yang tidak baik, itu pasti ada sesuatu masalah. Maka bahasa senyum itu tidak selalu baik adanya. Maka bahasa senyum yang oleh karena Roh Kudus itulah yang membuat kita dimampukan kembali kepada awal kisah penciptaan. Kok menggok rono? Ya. Kisah penciptaan manusia dijadikan Tuhan, tanah liat dibentuk seperti boneka begitu, terus di tune up, ditiup oleh nafas Tuhan, maka langsung jenggelek jadi manusia. Itu nafas kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Diharapkan itu memang sampai sekarang ini nafas kita ini adalah nafas karena Roh Kudus. Maka kita iso niteni ketika orang marah itu nafasnya menjadi tidak teratur. Tapi ketika orang bersuka cita, nafasnya baik-baik saja. Karena apa? Dia pas menggunakan nafas karunia roh itu tidak dengan baik. Dan peristiwa Pentakosta menjadikan para murid tidak takut lagi, tetapi mereka menggunakan hidup sebagai suatu kesaksian. Kita semua diharapkan hal serupa. Meskipun tidak berjumpa dengan Yesus sendiri secara langsung seperti para murid, tetapi kita yang beriman, yang percaya mempunyai pengalaman. Dan dari pengalaman itulah kita bisa bersaksi. Ada sesuatu yang bisa kita sampaikan, kita utarakan kepada orang lain, entah dalam perilaku perbuatan
dalam perkataan dan juga dalam suatu bentuk pengajaran. Dan itu pula yang diperintahkan oleh Yesus bagi kita semua. Ketika para murid dihembusi dengan Roh Kudus, dan Yesus menyampaikan, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara sekalian, daya Roh Kudus memampukan kita mengubah diri kita sendiri, pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri. Mari kita membangun kedamaian, sukacita, setidaknya di rumah masing-masing. Kerelaan melepaskan kemarahan, kejengkelan menjadi sesuatu yang melegakan bagi kita sendiri. Memaafkan itu kan tidak perlu kulaan toh. Tidak susah-susah sebetulnya. Tetapi seringkali berat bagi kita untuk melepaskan hal itu. Nek perlu dititeni. Saumur-umur tak titeni pokoknya. Jika kesalahan satu orang sekali, seumur-umurnya untuk memberi cap pada dia. Pengampunan atau memaafkan menjadi sesuatu yang menandakan bahwa kita memang ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita ini damai, sejahtera, sukacita, tidak terbebani hal-hal yang memang tidak perlu. Maka baiklah, Bapak Saudara sekalian, kita mohon supaya karunia Roh Kudus dicurahkan pula dalam kehidupan kita, yang menuntun kita meninggalkan kegelapan menuju pada terang sejati dalam Yesus Kristus. Oleh karena karunia Roh Kudus, terpujilah Ia kini dan sepanjang masa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi,